melaksanakan kegiatan supervisi dengan rekan sejawat saya yang bernama Ibu Sinta Suryati. Selamat pagi Bu Sinta. Pagi. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya seperti dalam agenda yang sudah saya infokan ya ke Bu Sinta bahwa kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. Bu Sinta, sebetulnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, tahapan untuk supervisi itu yang pertama ada observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Jadi mungkin untuk sekarang ini nih yang akan kita lakukan adalah kegiatan pra-observasi. Kegiatan pra-observasi ini tujuannya jadi saya ingin mengetahui dulu persiapan-persiapan atau langkah-langkah yang Bu Sinta laksanakan dalam kegiatan supervisi nanti siang ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap pelaksanaan pra-observasi ini mungkinan memiliki tujuan yang baik juga untuk kita berdua gitu ya, dan juga untuk rekan-rekan guru yang lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bu Sinta, harapan Bu Sinta sendiri nih dalam kegiatan observasi yang akan nanti dilaksanakan itu apa? Alhamdulillah ya Bu, saya sebenarnya senang sekali ya karena nanti saya akan supervisi sama Ibu ya, dengan harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Nah, rencananya nanti siang saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya sudah menyiapkan diferensiasi konten, produk dan prosesnya. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi mungkinan Bu Sinta sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Baik, mungkinan boleh tahu nggak nanti Bu Sinta itu akan mengajar materi tentang apa? Untuk materinya saya akan mengambil capaian pembelajaran di pengelolaan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi yang dibaca dan diperdengarkan. Oh iya. Dari tujuan atau dari capaian pembelajaran tersebut mungkin bisa diketahui tujuan pembelajarannya ya Bu Sinta? Kira-kira apa tuh tujuan? Untuk tujuan pembelajarannya, karena ini capaiannya menelaah, jadi harus ada bukti dan alasan dari siswa yang dihasilkan dari siswanya gitu ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menelaah mampu mengemukakan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi beserta bukti dan alasan. Baik sekali ya, sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian boleh tahu nggak persiapan apa saja nih yang Bu Sinta telah laksanakan belum kita nanti akan melaksanakan kegiatan supervisi siang? Tentunya persiapan yang harus dilaksanakan yaitu modul ajar. Iya betul. Modul ajar berdiferensiasi, melaksanakan strategi berdiferensiasi, diantaranya diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Hebat sekali ya pelaksanaan pembelajaran yang akan dikembangkan nanti berupa pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi tentunya nih bakal ada suatu kendala atau hambatan yang akan dihadapi oleh Bu Sinta. Kira-kira apa nih hambatannya? Nah, kebanyakannya siswa ini kurang fokus dalam memahami konten ya, dan juga siswa itu terlalu asik dalam mengerjakan soal, sehingga tidak memperhatikan waktu. Jadi jadi memang ya rata-rata seperti itu, anak kurang mengontrol waktu dan juga ketika memperhatikan konten ataupun sebuah bahan yang akan kita ajarkan, anak-anak kadang kurang fokus ya. Nah, kira-kira untuk menghadapi atau menanggulangi hambatan tersebut, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, untuk menanggulanginya yaitu saya menyiapkan media pembelajaran yang menarik, tentu saja. Kemudian metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang atau model pembelajaran yang menarik juga. Jadi pada dasarnya baik saya pahamnya bentuk yang disajikannya itu konten pembelajaran mungkin ya. Jadi berorientasi kepada media pembelajaran yang jauh lebih menarik itu ya Bu Sinta ya. Wah, bagus sekali.
Satu lagi nih Bu Sinta, tadi kan udah dijelaskan perencanaannya sudah bagus, jenis-jenis persiapan yang dilakukan oleh Bu Sinta juga sudah sangat jelas. Kira bentuk komitmen Bu Sinta sendiri nih sebagai rasa tanggung jawab Bu Sinta agar pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan jauh lebih baik mungkin. Apa yang dilakukan oleh Bu Sinta? Mungkin saya akan lebih konsisten Bu, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan berupaya melakukan refleksi pembelajaran supaya itu untuk perbaikan diri saya, orangnya di mana seperti itu. Iya, kapan itu dilaksanakannya? Ya, hari ini juga. Hari ini juga, iya, hari ini juga. Bagus ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kegiatan supervisinya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Sinta, selamat bertugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiknya sebelum kita belajar, kita mulainya dengan berdoa ya, supaya kegiatan kita selalu senantiasa atau dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan KM pimpin doanya. Bersikap siap belajar dalam Yang hadir katakan sakit, kita doakan semoga mereka segera sembuh ya, supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Dan coba cek sekitarnya, apakah lingkungannya sudah bersih Bu? Kalau ada sampah silakan buang dulu. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian, itu mau kalian menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh siapa yang mau memimpin? Oleh pimpin ya. Kita nyanyikan semuanya diharapkan berdiri ya. Indonesia Raya, Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Kalian akan mempelajari mengenai unsur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kalau sebelumnya kalian mencari informasi pada teks laporan hasil observasi. Capaian pembelajarannya yaitu kalian akan menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Kalian nanti akan mengemukakan pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan. Kemudian mengemukakan deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi, capaian pembelajaran dan tujuan yang akan kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran, coba di sini ada yang sudah mengetahui tidak apa itu teks laporan hasil observasi? Masih ingat tidak? Ya, laporan hasil pengamatan. Secara umumnya laporan yang hasil dari suatu pengamatan ya, pengamatan secara langsung. Kemudian teks laporan hasil observasi di sini memiliki struktur tiga struktur. Yang pertama pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan ya. Kemudian informasi secara umum, hal yang akan disampaikan, pernyataan umum ya. Deskripsikan bagiannya, kalau itu seperti apa, bentuknya seperti apa ya, kemudian teksturnya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada deskripsi manfaat. Kalau tadi ada deskripsi bagian, yang berakhir ada deskripsi manfaat. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Nah, jadi kalau teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berasal dari hasil pengamatan secara langsung dan memiliki tiga struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kami sendiri berasal dari daerah Selatan, India dan Myanmar. Saat ini tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Ini termasuk ke dalam definisi umum atau penjelasan di sarjana ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Kenapa? Terbagi. Karena terbagi. Kenapa? Dibaginya seperti apa? Dibagi ke dalam jenis-jenis
jenisnya. Buah jeruk itu ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis, misalnya dibedakan dari segi warnanya. Kalau jeruk garum itu berwarna apa? Hijau ya, hijau. Ya, sudah selesai kelompok? Sudah. Di sini Ibu mempunyai konten ya, materinya. Dan setiap kelompok nanti akan mendapatkan materinya masing-masing sama ya. Nah, kemudian nanti selain dari materi, kalian juga akan mendapatkan LK ya. Setiap kelompok akan mendapatkan LK. Namun di sini bagi kelompok yang sudah selesai mengerjakan, boleh lanjut ke LK yang kedua, ya. Sementara kelompok yang lain, kalau misalnya ada yang belum selesai, diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke LK kedua, ya. Konten, ya. Kalian pahami materinya. Kemudian ini untuk LK-nya, untuk teks yang tadi sudah Ibu tayangkan. Kemudian ini LK yang harus kalian isi, ya. Kalau misalnya kalian sudah selesai, boleh lanjut ke LK yang kedua, ya. Jadi LK-nya diselesaikan secara berkelompok. Yang kemudian setelah itu dibaca teksnya yang akan kalian identifikasi, yang akan kalian telaah, ya. Dan ini LK yang harus kalian kerjakan. Mana teks yang termasuk ke dalam pernyataan umum, mana yang termasuk ke dalam deskripsi bagian, dan mana yang termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Selesai semua? Sudah. Baik, kelompok siapa dulu yang mau tampil ke depan untuk mempresentasikan di hadapan teman-temannya? Dan menambahkan atau misalnya kalian boleh bertanya juga, ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Bagian dari pernyataan umum adalah sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Manfaatnya adalah sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh sampah organik adalah daun, sayur, sisa buah, limbah kayu. Yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, bisa kita simpulkan bahwa struktur pada teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak sebelum itu? Nah, coba Ibu mau tanya, pada pembelajaran hari ini apa yang telah kalian pelajari? Pengertian Apa? dengan teks laporan hasil observasi. Ya, dengan teks laporan hasil observasi, apanya? Apa yang kalian identifikasi? Iya, teks sampah ya. Bagiannya apa saja tadi? Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ya. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Mengenai jenis sampah ya. Jadi nanti kalian bisa mengolahnya ya. Kalau sampah anorganik bisa diolah menjadi barang-barang misalnya hiasan atau pot ya. Kalau sampah organik itu bisa dijadikan pupuk ya.
Dan hari ini adalah ucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum Burisda. Waalaikumsalam, Bu Haji. Mak sehat? Alhamdulillah, Pak Mustu. Alhamdulillah kelihatannya ya wajahnya cerah ceria, lagi happy, masih lagi sibuk ya? Ya, menjelang biasa akhir tahun pembelajaran, banyak aktivitas di sekolah. Iya, percaya deh, memang Burisda sendiri sebagai kurikulum Iya. yang paling berperan di kegiatan itu. Baik Burisda, hari ini saya kesini karena pendampingan individu kelima, Iya. di mana tujuan dari pertemuan ini seperti biasa di pendampingan kita suka ngobrol-ngobrol seperti ini. Yang utama sekarang di pendampingan 5 ini tujuannya saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Burisda. Nanti kan Burisda sendiri akan meng-coaching rekan kerjanya ya setelah Iya. kemarin kegiatan ada praobservasi dan organisasi di kelas, Iya. juga pascanya seperti itu. Dimana hari ini ya sebenarnya saya udah percaya ke Burisda, cuman ya pengen nanya-nanya aja dulu lah gitu ya. Untuk persiapan di coaching nanti, apa yang sebenarnya yang dipersiapkan Burisda untuk meng-coaching rekan kerjanya? Baik, terima kasih juga Ibu Pepe yang sudah berkenan hadir nih ke tempat saya. Baik, ini ada beberapa persiapan atau langkah-langkah yang saya lakukan dalam kegiatan coaching sehubungan dengan supervisi akademik rekan saya. Tentunya kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Nah di sana saya juga menanyakan kepada rekan saya sehubungan dengan persiapan-persiapannya dalam kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan. Rekan saya sudah mengemukakan strategi pembelajaran yang akan disampaikan nanti ketika pelaksanaan pembelajaran, dan alhamdulillah sudah menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya, termasuk di dalamnya sudah dipersiapkan diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi prosesnya seperti itu. Kemudian saya juga selama kegiatan observasinya saya mengikuti dari awal sampai akhir, dan sepertinya semua jenis bentuk persiapan atau perencanaan pembelajarannya sudah sesuai dilaksanakan, dan pembelajarannya juga sudah pas gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan seperti itu Bu. Baik ya, menarik sekali ya, karena memang di sekolah ini sudah menjadi sekolah penggerak ya. Iya. Ya, jadi Burisda sendiri tidak begitu susah atau sulit bagaimana mendampingi rekan kerjanya, karena memang mereka juga sudah bisa mencoba untuk membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Tapi untuk observasinya kemarin alhamdulillah ya lancar. Lancar alhamdulillah. Ya baik, saya sudah nggak sabar lagi ingin melihat bagaimana Burisda sendiri untuk meng-coaching rekan kerjanya nanti. Karena memang dalam pendampingan ini kita sama-sama belajar bagaimana cara untuk meng-coaching rekan kerja setelah supervisi akademik seperti itu. Nah, mengenai terkait dengan coaching supervisi akademik nanti. Nah, kira-kira apa yang akan dikembangkan Burisda sendiri dari dalam meng-coaching rekan kerjanya itu? Mungkin kegiatan coaching yang saya akan laksanakan dengan rekan saya, tentu saya akan menggunakan percakapan alur tirta ya, di mana saya akan mengetahui tujuan awal kegiatan coaching ini, tujuan bersama, mungkin kesepakatan kita bersama dari akhir kegiatan coaching ini. Kemudian saya juga mengidentifikasi hal-hal yang sudah ditemukan oleh rekan saya kemarin setelah kegiatan supervisi dilaksanakan. Kemudian saya juga nanti akan menanyakan tanggung jawab dari rekan saya setelah kegiatan supervisi dilaksanakan, yang menjadikan bentuk komitmennya nanti ke depan bagaimana pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Mungkin itu Bu. Tapi rasanya Burisda sendiri sudah paham, oh ini udah tirta seperti itu, jadi paham, oh ya alurnya seperti itu. Cuman saya ingin melihat yang apa yang dikembangkan ya dalam coachingnya nanti. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan ataupun yang dikembangkan oleh Burisda sendiri dalam memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan kepada rekan kerjanya gitu. Tentunya saya akan mencoba menggali semua
menggali pertanyaan, yang berbobot tentunya bagaimana nanti Bu Sinta bisa bisa mengembangkan ide-idenya gitu ya. Apalagi ini kegiatan supervisi ini berdampak pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi nanti bisa digali berupa pertanyaan-pertanyaan bagaimana Bu Sinta bisa mengembangkan ide untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang jauh lebih baik ke depannya. Terus begini, kira-kira ya kalau misalkan apa dari pertanyaan berbobot itu yang perlu saya amati? Saya akan menggali beberapa pertanyaan ke Bu Sinta. Yang pertama terkait bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, kemudian yang kedua mungkin yang saya ingin ketahui kendalanya. Biasanya kan kalau setiap pembelajaran pasti ada kendala. Nah, kendala tersebut dan memang harus kita harus mensiasati kendala apa yang ada, kemudian bagaimana cara kita menemukan solusi atas kendala apa yang dihadapi dalam pembelajaran gitu ya. Jadi bagaimana nantinya itu bisa dijadikan sebagai bahan refleksi juga gitu buat diri kita, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran lebih baik ke depannya, seperti itu. Ya, menarik sekali ya Bu Lisda ya. Saya percaya gitu ya. Nah gini ya Bu Lisda, kita kan belum melaksanakan coaching dengan rekan sejawatnya. Kira-kira Bu Lisda ya, kalau misalkan saya memberikan nilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira penilaian Bu Lisda sendiri, berapa sih nilai yang akan diberikan sama Bu Lisda sendiri ke diri Bu Lisda sendiri sebelum coaching nih ya, sebelum pelaksanaan, berapa sih nilai yang akan diberikan oleh Bu Lisda sendiri? Mungkin kalau kegiatan coaching yang akan saya laksanakan ke rekan teman saya, mungkin saya juga harus optimis ya, bahwa saya harus bisa dan saya harus menggali semua potensi yang ada pada rekan diri saya untuk perbaikan ke depan. Saya akan beri nilai 9, optimis saja Bu. Optimis, ya. Bagus, dengan optimis kita kan langsung bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab, bisa langsung semangat ya. Iya. Oke Bu Lisda ya, gak sabar saya ingin melihat bagaimana cara Bu Lisda sendiri mengcoaching rekan sejawatnya. Dan mudah-mudahan nanti yang saya sebutkan bahwa apa yang dikembangkan oleh Bu Lisda sendiri adalah mengembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan bagaimana nanti membuat si coach sendiri bisa menggali apa yang diharapkan seperti itu. Baik, sudah tidak sabar lagi ya Bu Lisda, terima kasih hari ini ya, detik ini kita bisa berbicara, bisa ngobrol-ngobrol seperti ini ya, mudah-mudahan coachingnya lancar ya. Amin. Terima kasih Bu Haji. Ya, selamat ya, mangga dipersilakan. Selamat pagi Bu Sinta. Pagi. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih waktunya udah menyempatkan hadir ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini sebelum masuk lagi ke jam pembelajaran di kelas ya Bu Sinta. Baik, mungkin saya di sini akan melaksanakan kegiatan percakapan nih dengan Bu Sinta sehubungan dengan kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan kemarin ya sama Bu Sinta di kelas mana kemarin teh? 8C. Ya, di 8C. Nah, ada mungkinan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan mungkin mudah-mudahan tujuan kita dalam perbincangan ini baik sama-sama ya, kita sama-sama kita kita putuskan bahwa kegiatan percakapan ini tujuannya mudah-mudahan berdampak positif ya, khususnya buat saya pribadi, juga buat Bu Sinta dalam kegiatan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya ya, supaya kita bisa menampilkan pembelajaran yang jauh lebih baik, yang terbaik ya tentunya. Baik, mungkin gimana nih kesan pertama yang boleh saya tahu setelah kegiatan supervisi kemarin Bu Sinta? Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Ketika kemarin melaksanakan supervisi sama Ibu, perasaan saya sangat senang. Begitu juga nervous juga ada. Nervous ada campur aduk ya. Tapi lebih senangnya sih. Kesenangnya iya. Boleh tahu nggak senangnya itu dalam hal apa nih Bu Sinta? Senangnya saya bisa dilihat langsung, dinilai langsung, sehingga kemampuan saya bisa dilihat gitu kan, baik tidaknya dalam mengajar seperti itu. Umpan balik ya mungkin ya nanti kita sama-sama nanti kita diskusikan bersama-sama
sehubungan dengan umpan balik yang telah dilakukan berhubungan dengan supervisi akademik yang hari kemarin ya. Baik, menurut Bu Sinta itu apakah proses pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Sinta kemarin sudah sesuai nggak dengan perencanaan yang Bu Sinta laksanakan kemarin? Sebetulnya sudah sesuai, namun masih belum maksimal. Belum maksimal ya? Sesuainya boleh tahu nggak dalam bentuk apa? Kemudian kalau bisa dikatakan tadi belum maksimalnya dalam bentuk apa coba? Kalau sesuainya, saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sesuai dengan perencanaan dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian LK-nya sesuai gitu. Namun kenapa belum maksimal? Karena masih banyak siswa yang cenderung lebih kurang fokus dalam memahami materi dan lebih asik mengerjakan tanpa melihat alokasi waktu. Oh iya, kadang suka terbuai anaknya ya, kebablasan aja gitu ya, kurang fokus gitu ya. Baik, kemarin itu kan sesuai dengan perencanaan sebelum pelaksanaan supervisi, Bu Sinta melaksanakan kegiatan berupa strategi pembelajaran diferensiasi nih, sangat menarik sekali sebelum merdeka ya, yang sesuai dengan sekolah kita nih yang sudah tahun kedua merupakan sekolah penggerak. Mungkin di sini bisa Ibu Sinta jelaskan nggak dari strategi pembelajaran diferensiasi tersebut apa saja nih poin-poinnya yang sudah tercapai, mulai dari diferensiasi prosesnya bagaimana, diferensiasi kontennya juga bagaimana, diferensiasi produknya juga bagaimana. Apakah semuanya yang sudah direncanakan oleh Bu Sinta sudah sesuai atau belum? Iya. Boleh dijelaskan? Ya, untuk diferensiasi konten, produk, kemudian proses dan juga produk itu sudah sesuai. Namun kembali lagi ke anaknya, Bu. Iya. Ya, ke peserta didiknya masih banyak yang lebih asik mengerjakan soal-soal ketimbang fokus pada materi seperti itu. Oh iya. Ya, tanpa memperhatikan alokasi waktu. Iya. Prosesnya kemarin tuh di dalam bentuk apa nih pengembangannya? Ya, jadi Bu Sinta bagaimana tuh strategi dalam prosesnya gimana? Jadi untuk proses saya membagi peserta didik itu ke dalam tiga klasifikasi. Oh iya. Yang pertama ada high knowledge, ada middle dan juga low. Iya. Apakah semuanya sudah sesuai kemarin? Dirasa oleh Bu Sinta sudah sesuai nggak pengelompokan tersebut? Sesuai. Oh sudah sesuai, bagus sekali. Nah kemarin juga saya lihat ada diferensiasi kontennya nih. Bu Sinta menampilkan sebuah tayangan video yang kalau nggak salah. Itu tujuannya tentang apa nih Bu Sinta? Tujuannya yaitu supaya peserta didik mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasan pada teks laporan hasil observasi yang dibaca dan juga diperdengarkan. Oh iya, apakah sudah sesuai nggak konten yang diberikan juga hasil yang dicapai oleh anak-anak gimana? Sesuai. Oh sudah sesuai ya. Kemudian berhubungan dengan diferensiasi produknya dalam bentuk apa coba? Ada dua paket. Oh iya. Jadi yang pertama itu semua kelompok mendapatkan LK yang sama. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kelompok yang high itu kan cenderung lebih cepat mengerjakan. Iya. Nah itu bisa lanjut ke paket yang kedua. Dan yang kita ibaratkan kategorikan low itu kan nanti kalau misalnya selesai baru bisa melanjutkan ke paket kedua. Oh iya. Kalau tidak juga tidak apa-apa sesuai dengan kemampuannya. Baik, kembali lagi ke proses ini. Tadi kan ada yang low dan yang middle ya. Kalau untuk low sendiri tuh strategi yang Bu Sinta lakukan pada kelompok-kelompok yang bisa dirasa lebih perlu bimbingan khusus gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Bu Sinta sendiri? Yang pertama pendekatan. Oh iya, bagus sekali ya pendekatan. Terus apa lagi Bu Sinta? Kemudian strategi dan lebih komunikatif. Oh lebih komunikatif ya, lebih dekat mungkin ya. Kita hadir sepenuhnya buat mereka ya. Jadi mungkin pada dasarnya kita tidak mendiskreditkan murid-murid kita gitu, tapi kita tetap harus sama memperlakukan perlakuan yang sama. Dan di akhir tujuan pembelajaran sama-sama mereka memperoleh itu gitu. Tapi mungkin dengan jalan yang berbeda. Tentu saja sudah paham sekali nih Bu Sinta, bagus sekali ya. Mungkin hal-hal yang bisa dikatakan sudah memuaskan nih, gimana? Hal yang bisa dikatakan saya sudah merasa puas dalam kegiatan supervisi kemarin, apa itu? Sebetulnya hal yang memuaskan, saya mungkin mampu menggunakan media pembelajaran. Oh iya, menarik. Mungkin dari tadi tentunya dalam satu kegiatan kan atau dalam proses pembelajaran juga ada sesuatu yang memuaskan,
ada juga bisa sesuatu hal yang tidak memuaskan nih. Boleh tidak memuaskannya dalam hal apa nih, coba Bu Sinta? Tidak memuaskannya dalam proses Bu, artinya peserta didik yaitu kembali lagi kalau konten kan sudah sesuai, kalau itu kan sudah sesuai, kalau proses kan itu artinya siswa itu kan cenderung kurang fokus. Mungkin karena kemarin medianya kurang juga kan di audio. Baik ya, kalau semisalnya gini Bu Sinta, saya memiliki rating nilai nih ya, atau skala nilai 1 sampai dengan 10. Kira-kira Bu Sinta di posisi mana nih? Setelah saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sudah disupervisi kemarin ya, kira-kira nilai saya berada di posisi mana? Kalau saya nilainya 75. Oh, 75. Kenapa saya kurang mengupgrade diri. Depannya saya akan mengupgrade diri. Iya, bagus sekali. Tapi nggak apa-apa sih, segala sesuatu hal yang mungkin demi kebaikan. Tentunya kita harus mengevaluasi diri kita sendiri ya. Terus kita bisa menilai diri kita sendiri gitu ya. Termasuk dalam tadi Bu Sinta bisa menyimpulkan bahwa kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan kemarin itu nilainya 75. Nah, tentunya kan pasti akan ada nih keinginan dari Bu Sinta sendiri bahwa nilai saya nanti untuk pembelajaran yang saya lakukan harus nilai 10 bahkan sempurna. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Sinta untuk mencapai nilai 10 itu? Saya akan pertama mengupgrade diri dengan cara memilih model pembelajaran yang menarik, yang interaktif, komunikatif, kemudian media pembelajarannya juga yang bagus, sehingga nanti pembelajaran itu lebih berpusat kepada anak, student centered learning. Iya gitu ya. Jadi rencana-rencana tersebut sebagai bahan perbaikan gitu ya. Jadi intinya akan mengupgrade diri ya buat Bu Sinta, bagaimana harusnya mengembangkan diri, karena memang sesuatu hal yang sekarang terjadi itu kalau kita jalan di tempat tuh nggak bisa ya. Katanya mau jadi seorang guru adalah guru yang memang benar-benar harus mau belajar seperti itu. Harus keluar dari comfort zone. Betul, harus keluar dari comfort zone-nya. Bagus sekali nih Bu Sinta pemikirannya. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, termasuk tadi bagaimana menyediakan alat atau media pembelajaran yang jauh lebih interaktif dari sekarang gitu ya. Kemudian terus mengupgrade diri gitu, bisa ya. Jadi juga model pembelajaran yang jauh lebih efektif. Nah, kira-kira bentuk komitmen apa yang akan Bu Sinta lakukan dari rasa tanggung jawab Bu Sinta sendiri, dari apa yang tadi telah direncanakan Bu Sinta untuk kedepannya bagaimana? Saya akan lebih konsisten lagi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan menggunakan model pembelajaran yang bagus. Ya, karena kan pembelajaran terjadi pembelajaran yang berhasil itu gimana kitanya gitu, gimana kita memilih model pembelajaran, media pembelajaran juga harus bagus. Wah luar biasa nih Bu. Pengembangannya mudah-mudahan ya untuk ke depan untuk komitmen yang dilakukan oleh Bu Sinta bisa dilaksanakan juga jauh lebih baik ya. Tadi pada dasarnya kita menjaga konsistensi diri gitu ya, bagaimana kita bisa mengupgrade diri, bagaimana cara kita bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik buat anak didik kita ya. Baik, terima kasih Bu Sinta atas waktunya ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya baik saya pribadi gitu, baik juga Bu Sinta, dari apa yang telah kita peroleh hasil dari supervisi akademik kemarin dijadikan bahan atau bekal supaya pembelajaran kita ke depan jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Baik, ya Bu Lista, gimana perasaannya setelah meng-coaching rekan kerjanya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Senang sekali ya. Senang sekali rekan saya begitu antusias ya dalam melaksanakan kegiatan coaching ini. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana dia melaksanakan kegiatan supervisi kemarin, termasuk juga kendala-kendala yang dihadapi, juga perasaannya, hal-hal yang sudah maksimal dia berikan pada anak dan juga hal-hal yang dirasa belum maksimal gitu. Menurut pengamatan saya dari tadi ya, di awal sampai akhir memang sudah disampaikan bisa secara tekniknya sudah bagus gitu ya. Terlepas dari dari mengangkat pertanyaannya, terus tentang apa yang diamati oleh Bu Lista sendiri sewaktu observasi. Tapi menurut perasaan Bu Lista sendiri, kira-kira dalam tadi menghadapi dalam waktu pelaksanaan coaching itu, ada
Adakah hambatan atau kendala yang dirasakan oleh Bu Lisda? Kalau hambatan dari saya sendiri, hambatannya mungkin saya harus jauh lebih terbuka gitu ya dalam menggali informasi. Tentunya hal yang paling pokok yang harus dikembangkan lagi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin supaya kena gitu ya apa yang ingin kita dapatkan informasi sehubungan dengan kegiatan supervisi yang telah dilakukan oleh teman rekan sejawat saya. Gitu. Iya. Ya, ya, berarti solusinya sudah ada dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya, pertanyaan berbobot tadi seperti itu. Karena kelihatan bahwa oh ya, jadi alurnya langsung gitu ya. Jadi Bu Lisa sendiri tidak bahwa dalam melakukan pertanyaan itu tidak mengarahkan si Bu Sinta sendiri, tetapi oh iya, bagaimana menggali pertanyaan yang harus dijawab oleh Bu Sinta. Baik ya, itu bagus sekali. Nah, untuk kedepannya kira-kira, karena memang ini belum 100% bahwa wah ini sudah goal, sudah bagus ya. Cuma untuk kedepannya strategi apa lagi sih yang akan diberikan oleh Polisi sendiri supaya dalam mengcoaching rekan kerja itu lebih baik lagi. Kunci utama dalam hal kegiatan coaching yang saya ketahui itu adalah tentu dalam bagaimana menggali ide-ide si coaching gitu ya. Jadi untuk ke depan yang ingin saya kembangkan jauh adalah bagaimana terus aja saya mengasah kemampuan diri saya dalam mengcoaching itu, dalam mencari bagaimana si coaching itu atau teman sejawat saya nanti itu bisa mengeluarkan semua ide-idenya. Karena dari tahapan identifikasi juga kalau kita tidak ada keterampilan bagaimana kita memberikan pertanyaan yang berubah, mereka tidak akan mengalir seperti itu. Mereka tidak akan bisa mengungkapkan permasalahannya apa, identifikasi masalahnya juga bagaimana gitu kan. Mungkin itu sih hal yang perlu saya lakukan. Mungkin saya akan terus berlatih dan tidak hanya 1, 2 orang, 3 atau hanya beberapa orang rekan kerja. Maunya semuanya gitu ya saya coaching supaya kegiatan coaching yang akan saya laksanakan terus gitu ya bisa dikembangkan seperti itu, Bu. Keren banget ya. Nah ini ya, kedepannya barusan udah menemukan, oh saya ini melakukan coaching lagi ke rekan yang lain. Nah kira-kira kapan sih, gitu, ada nggak harapan bahwa sebagai bentuk komitmen tanggung jawab Bu Lisa sendiri ya, kita berlatih juga sama. Kira-kira kapan sih mau mencoba lagi ke rekan kerja yang lain ataupun ke siswa atau gimana untuk melakukan coaching yang supaya lebih baik lagi? Lebih cepat, lebih baik. Kalau ada besok juga ada permasalahan kan tidak hanya dirasakan oleh guru-guru setelah kegiatan pembelajaran gitu ya. Tapi selama pembelajaran ketika guru mendapatkan permasalahan apapun juga saya siap untuk mengcoachingnya. Nah, baik, tadi menarik banget ya dengan bagaimana gaya dan sebagainya. Saya udah percaya bahwa Bu Lisa udah keren banget lah untuk coaching, tapi tetap kita harus terus berlatih, jadi supaya kita tuh memang lancar gitu ya, tanpa dipikir-pikir, pertanyaan juga mengalir gitu seperti itu. Karena memang alur tirta air mengalir yang seadanya seperti itu tanpa dipikir-pikir dan direkayasa seperti itu. Nah, tadi sebelum mengcoaching rekan kerja ya Bu Sinta, Bu Lisa sendiri memberikan penilaian diri sendiri 90 gitu ya. 90. Kalau sekarang ya setelah melihat tadi saya mengamati terus merasakan Bu Lisa bagaimana mengcoaching rekan kerjanya, kira-kira berapa nilai yang akan Bu Lisa sendiri berikan pada diri sendiri, bukan untuk Bu Lisa. Nah, kira-kira berapa sih nilai yang akan diberikan 1 sampai 10 buat Bu Lisa sendiri? Naik lah mungkinan bisa 92 atau 93 lah. Karena mungkin kalau kita bisa dikatakan sempurna itu sangat sombong sekali ya. Tapi dari sisa persentase yang tadi kekurangannya bisa dijadikan suatu perbaikan ke depannya mungkin itu. Nah, kalau saya bisa saja saya mengasih nilainya ke Bu Lisa 97 gitu ya. Kalau 100 belum ya, masih ada dikit-dikit seperti itu. Ya, itu adalah penilaian Bu Lisa sendiri karena memang itulah hak Bu Lisa. Cuman saya mari penilaian Bu Lisa, saya sanggup menilainya 97 lah gitu ya. Udah keren banget gitu. Mudah-mudahan dari awal dari coaching seperti ini merupakan pengalaman berharga bagi kita karena mengcoaching rekan kerja. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa coaching lebih bagus lagi dan tidak perlu adanya apa yang pertanyaan-pertanyaan yang itu sudah dikemukakan bahwa pertanyaan terbuka sudah mengalir dan sebagainya. Keren lah buat Bu Lisa, terima kasih ya. Sama-sama mungkin sampai sini aja dulu kita ngobrol-ngobrol hari ini. Yang mudah-mudahan kedepannya tetap sukses buat Bu Lisa.